Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pejuang Bawi Karsu. Kami dari SI 6 akan mempresentasikan analisis dan perencanaan realisasi aspirasi Agenda 6 LDK OSIS Bawi Karsu 2020. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhianum Warawi Hajar dari kelas A3. Saya Divana Aura Ratri dari kelas E3. Dan perkenalkan, nama saya Felicia Katrina dari kelas E1. Dari masalah pertama, pelatih eksternal. Situasinya adalah BSL dan BCOPS tidak membutuhkan pelatih eksternal. Komplikasinya, BSL dan BCOPS bisa berjalan tanpa adanya atau tidak membutuhkan pelatih eksternal, namun membutuhkan pembina atau pengawas internal. Kemudian, kuesionya adalah yang pertama, mengapa tidak membutuhkan pelatih eksternal? Apakah ekskul atau organisasi ini dapat tetap berjalan dengan tidak adanya pelatih eksternal? Apakah membutuhkan pelatih atau pembina internal atau guru semanti? Bagaimana keadaan yang terjadi bila tidak ada pelatih atau pembina internal? Dan kapan pelatihan dan proses ekskul bisa berjalan? Answernya adalah BSL dan BCOPS tidak membutuhkan pelatih eksternal. Karena BSL dan BCOPS merupakan ekskul dan organisasi yang bertujuan untuk melatih kreativitas dan pengembangan ide dari siswa. BSL dan BCOPS dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pelatih eksternal, karena dari hasil aspirasi dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan kreativitas dan kekompakan warga Bawi Karsu. Namun, kedua ekskul ini membutuhkan adanya pembina, pengawas, atau guru penanggung jawab. Mereka membutuhkan pembina tersebut agar kegiatan yang dilakukan lebih terstruktur dan terorganisir, serta menghindari kekacauan. Kedua ekskul ini bisa berjalan untuk BCOPS setelah sistem baru juga pembina yang fix. Ada jadwal perlombaan basket yang sudah dirundungkan dengan penanggung jawab dan tim basket. Kemudian ada pembenahan struktur. Untuk situasinya, ekstrakurikuler BCOPS yang membutuhkan pembenahan kembali struktur keanggotaan. Complication-nya, tidak adanya kejelasan dalam struktur keanggotaan BCOPS. Question-nya, yang pertama, apakah jika struktur keanggotaan tetap dengan sistem yang sekarang, ekskul dan organisasi ini dapat berjalan dengan lancar? Bagaimana cara menstruktur ulang sistem keanggotaan dari BCOPS? Kapan pembenahan struktur ini dapat terlaksana? Dan siapa yang melaksanakan proses seleksi dan pembenahan struktur ini? Untuk answer-nya, ekstrakurikuler dan komunitas BCOPS ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar jika struktur keanggotaannya tetap dengan sistem yang seperti sekarang, karena tidak adanya kejelasan peran setiap anggotanya, yang membuat event atau kegiatan yang seharusnya ada menjadi tidak terlaksana dan menimbulkan pasifnya ekstrakurikuler. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan menstruktur ulang sistem keanggotaan BCOPS dengan menggunakan sistem 2 angkatan. Pemilihan anggota ini dapat dilaksanakan dengan cara mengadakan TM, lalu pembagian manajemen. Cara ini bisa dikonsultasikan dengan pembina atau guru penanggung jawab. Pembenahan struktur ini dapat dilakukan segera setelah proses pemilihan yang dibimbing oleh pembina. Anggota lama dari komunitas dan organisasi ini yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses pemilihan dan pembenahan struktur baru. Kemudian ada penataan dan publikasi jadwal. Situasinya, berdasarkan hasil e-aspiration dan BSL dan BCOPS menginginkan dan memerlukan penjadwalan ekstrakurikuler atau komunitas secara general. Complication-nya, masalah yang dihadapi adalah tidak adanya kejelasan dalam penjadwalan ekstrakurikuler atau komunitas, dalam hal ini BCOPS jadwal piket penjagaan koperasi. Question. Apa cara efektif yang dapat dilakukan dalam penjadwalan ulang ekstrakurikuler secara general ini? Siapa yang bertanggung jawab atas penjadwalan ekskul yang telah dibuat? Kapan jadwal secara general ini dapat dilaksanakan? Bagaimana jadwal ekstrakurikuler dapat diakses oleh semua warga Bawi Karsu? Mengapa solusi tersebut dipilih untuk menyelesaikan problem ini?
dan di mana realisasi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk answer-nya, untuk menyelesaikan permasalahan di situasi ini, perlu adanya penjadwalan ekstrakurikuler dan penjagaan piket ini dapat mempermudah dan mengefektifkan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk bisa diadakannya penjadwalan ini secara efektif, akan diadakan konsultasi dengan kesiswaan dan guru pengatur ekstrakurikuler, berkoordinasi dengan BPH atau ketua masing-masing ekstrakurikuler, dan menentukan kesepakatan bersama, lalu mengkonfirmasi pada pihak pembina ekstrakurikuler terkait. Penjadwalan ini bisa dilakukan setelah terjadi kesepakatan dengan semua pihak terkait. Jadwal dapat dimasukkan ke dalam web Semanti yang sudah ada, atau bisa membuat web baru yang berhubungan dan khusus seputar ekstrakurikuler SMA 3 Malang. Untuk selanjutnya ada POAC dari BCOPS. Untuk planningnya, untuk menarik minat para siswa terhadap ekskul BCOPS, akan dibuat sebuah technical meeting yang bisa diisi dengan pengenalan atau demo ekskul. Sehingga nantinya akan ada banyak siswa yang tahu mengenai ekskul BCOPS, dan peluang untuk mengikuti ekskul ini juga semakin besar. Untuk yang kedua adalah pelaksanaan open recruitment akan dilaksanakan bersamaan dengan tim distro. Untuk yang ketiga, pada masa pandemi seperti saat ini, fokus pada pembagian seragam bagi siswa. Organizing-nya, mengubah sistem kepengurusan BCOPS menjadi 2 angkatan, dan akan dibawahi oleh Sikom 6 sebagai pengelola dan pengawas. Untuk actuating-nya, permasalahannya itu adalah di mata sekolah kurang terawat dan sering terbengkalai dengan jadwal PPL yang belum teratur. Untuk solution-nya, mengubah sistem kepengurusan BCOPS sehingga lebih terstruktur dengan mendaftar dan menentukan pengurus, kemudian diumumkan kembali. Untuk kontrolnya, Sikom 6 melakukan pengawasan secara langsung terhadap ekstrakurikuler atau komunitas yang dibawahi. Berikut untuk struktur keanggotaannya. Lalu untuk yang selanjutnya, POAC dari BSL. Untuk planning-nya, yang pertama memaksimalkan pelatihan online selama masa pandemi seperti ini. Untuk yang kedua, bisa bekerja sama dengan distro Bawi Karso dalam pembuatan merchandise. Organizing-nya akan dibawahi oleh Sikom 6 sebagai pengelola dan pengawasan, dan pembina ekskul sebagai penanggung jawab dan penentu hasil keputusan. Untuk actuating-nya, permasalahannya itu adalah jadwal latihan bertabrakan dengan PSCS, dan DBL yang ditiadakan dikarenakan terdapat pandemi, sehingga BSL-nya tidak memiliki job desk. Untuk solution-nya, yaitu adalah pengadaan sesi konsultasi mengenai penjadwalan latihan, sehingga tidak bentrok atau bertabrakan dengan PSCS, dan menunggu dari pihak DBL, tetapi tetap latihan untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi ke depannya, seperti diadakannya DBL ataupun mengikuti kompetisi lainnya. Untuk controlling-nya, yaitu adalah Sikom 6 melakukan pengawasan secara langsung dan lebih memperhatikan pelaksanaan pelatihan. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.